Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Della Marisa Utami dalam video pengobatan data yang tidak lolos uji autokorelasi. Nah teman-teman bisa dilihat di sini bahwa saya sudah mempunyai contoh data sekunder yang terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y dengan jumlah sampel sebanyak 12 sampel. Oke, next kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengimport data dari Microsoft Excel ini ke SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu, lalu klik File, pilih Import Data, lalu pilih Excel. Di sini saya langsung memilih data sekunder, lalu klik Open. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung klik OK. Nah, teman-teman, jadi ini adalah tampilan tabulasi data sekunder yang sudah diinput ke dalam SPSS. Kita lihat ke sheet variable view. Di sheet variable view ini untuk desimalnya kita rubah saja menjadi 2. Lalu kembali ke sheet data view. Nah, di sheet data view ini kita akan melakukan uji autokorelasi terlebih dahulu. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear, pindahkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Lalu ke bagian statistik, kemudian checklist covariance matrix, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Durbin-Watson ini sangat penting dalam melakukan uji autokorelasi. Jadi, pastikan kotak Durbin-Watson sudah checklist. Lalu continue, lalu ke bagian save, dan checklist unstandardized residual. Lalu continue, lalu klik OK. Oke, teman-teman, ini adalah hasil output dari uji autokorelasi. Kita lihat ke bagian model summary, di mana di model summary ini terdapat nilai Durbin-Watson. Nah, untuk nilai Durbin-Watson-nya ini adalah 1,107. Jadi, untuk mengetahui terjadi gejala atau tidaknya, maka nilai Durbin-Watson ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson batas atas atau DU dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel yang saya gunakan adalah 12 sampel, dan jumlah variabel independen atau variabel bebas adalah 2 variabel. Di sini saya catat terlebih dahulu di Microsoft Word. Nilai signifikan adalah 5%, jumlah sampel atau N adalah 12 sampel, jumlah variabel independen atau variabel bebas atau K adalah 2 variabel. Lalu kita tulis nilai DW-nya yakni sebesar 1,107. Nah, setelah dicatat di Microsoft Word seperti ini, lalu kita lihat ke tabel Durbin-Watson, di mana K-nya tadi, K dari data yang saya punya adalah sebanyak 2 variabel, sedangkan untuk sampelnya sebanyak 12. Jadi kita perhatikan di bagian K sama dengan 2 dan angka 12. Oke, di sini didapat nilai DL adalah 0,8118
0,8122 kita catat terlebih dahulu. 0,8122, lalu nilai DU-nya adalah 1,5794. Oke, setelah ditulis dan didapat nilai DL dan DU, lalu kita masukkan rumus uji autokorelasi. Adalah DU DU-nya kita masukkan 1,5794. D ini adalah nilai Durbin-Watson, yaitu 1,107. 4 dikurang nilai DU, 1,5794. Nah, jadi cara baca rumus ini adalah apabila nilai D atau nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi positif. Sedangkan apabila nilai 4 min DU lebih besar daripada nilai D atau nilai Durbin-Watson, maka tidak terjadi gejala autokorelasi negatif. Oke, kita lanjutkan. 1,5794. Kemudian kita hitung hasil dari 4 min 1,5794. Hasilnya adalah 2,4206. Oke, sekarang kita baca. Dilihat dari hasil perhitungan rumus uji autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa nilai D masih lebih kecil daripada nilai DU. Artinya, data sekunder tersebut mengalami gejala autokorelasi positif. Sedangkan nilai 4 min DU sudah lebih besar daripada nilai D. Artinya, data sekunder tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi negatif. Nah, untuk mengatasi gejala autokorelasi positif ini, saya akan menggunakan transformasi data. Caranya, kita kembali ke SPSS, lalu ke transform, lalu compute variable, lalu isi bagian target variable dengan delta X1, dan bagian numeric expression dengan X1 kemudian dikurang dengan X1, lalu masukkan kembali X1. Jika sudah berbentuk seperti ini, lalu klik OK. Kita lihat bahwa di sini angkanya tidak ada ya teman-teman, yang nomor pertama angkanya sudah hilang. Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk semua variabel. Transform, compute variable, X2, lalu X2, min, leg, X2. Lalu OK. Kemudian ke transform, compute variable, Y. Kita ganti dengan Y, min, leg,
Y. Lalu oke. Oke, jika sudah dilakukan untuk semua variabel, maka kita akan kembali melakukan uji autokorelasi. Caranya dengan klik Analyze, lalu Regression, lalu pilih Linear, kemudian keluarkan variabel Y dari kotak dependen dan masukkan delta Y ke kotak dependen. Begitu juga di variabel independen. Kita keluarkan, lalu kita ganti dengan delta X1 dan delta X2. Kita pindahkan, lalu ke statistik, lalu checklist covariance matrix, collinearity diagnostic, dan juga Durbin-Watson. Lalu continue, lalu ke save, dan checklist unstandardized residual. Lalu continue, lalu klik OK. Oke teman-teman, jadi ini sudah muncul hasil output dari transformasi data, di mana dalam model summary ini terdapat nilai Durbin-Watson yang nominalnya adalah 1,914. Oke, nilai ini akan kita tulis terlebih dahulu di Microsoft Word. Nilai DW adalah 1,914. Nah, lalu kita masukkan nilai DW ini ke dalam rumus uji autokorelasi. Kita ganti saja yang bagian tengah ini 1,914. Oke teman-teman, jadi di sini sudah dilihat ya, bahwa nilai D atau nilai Durbin-Watson sudah lebih besar daripada nilai DU. Yang mana data sekunder tersebut sudah lolos atau tidak mengalami autokorelasi positif. Dan nilai 4 min DU ini juga sudah lebih besar daripada nilai Durbin-Watson. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder yang saya punya sudah tidak mengalami gejala autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Oke, seperti itu saja langkah-langkah pengobatan data yang tidak lolos uji autokorelasi. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.